Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan mampukan setiap kami agar kami boleh mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan diambil dari Nehemia 2 ayat 1-10, demikian firman Tuhan. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika air anggur sudah disiapkan di hadapan Raja, aku mengambil air itu dan memberikannya kepada Raja. Sesungguhnya aku belum pernah sedih di hadapan Raja. Karena itu Raja bertanya kepadaku, "Mengapa wajahmu sedih demikian meskipun kamu tidak sakit?" Ini tiada lain selain kesedihan hati, lalu aku menjadi sangat takut. Aku berkata kepada Raja, "Hidup Raja untuk selamanya. Bagaimana wajahku tidak muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbang kota itu dimakan api?" Raja berkata kepadaku, "Apa yang kamu inginkan?" Lalu aku berdoa kepada Allah semesta langit. Aku berkata kepada Raja, "Jika Raja berkenan dan jika aku mendapat belas kasihan di hadapan-Mu, utuslah aku ke Yehuda tempat nenek moyangku dikubur, supaya aku dapat membangun kota itu kembali." Lalu Raja berkata kepadaku, "Sedangkan Ratu duduk di sampingnya, berapa lama perjalananmu dan kapan kamu akan kembali?" Raja berkenan mengutus aku setelah aku menentukan waktunya. Aku berkata kepada Raja, "Jika Raja menganggap baik, berikanlah kepadaku beberapa surat untuk diberikan kepada para bupati di daerah seberang sungai, supaya mereka mengizinkan aku lewat sampai aku tiba di Yehuda. Dan juga sepucuk surat untuk Asaf, penjaga hutan Raja, supaya dia memberiku kayu untuk membuat balak-balok pada pintu-pintu gerbang istana, bait suci, tembok kota, dan rumah yang aku diami." Raja mengabulkan permintaanku karena tangan baik Allahku menaungi aku. Lalu aku pergi kepada para bupati di daerah seberang sungai dan memberikan surat-surat Raja kepada mereka. Raja mengutus panglima-panglima tentara dan pasukan berkuda bersamaku. Ketika Sanbalat, orang Horon, dan Tobia, seorang hamba orang Amon itu mendengarnya, mereka sangat kesal karena seseorang telah datang untuk mengusahakan kesejahteraan orang-orang Israel. Bapak Ibu, sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Nehemia adalah orang kepercayaan Raja. Dia menyediakan anggur setiap hari untuk Raja Artasasta. Kebaikan hati seorang raja sangat dirasakan oleh Nehemia. Suatu ketika Raja memperhatikan wajah Nehemia sangat muram. Walau badannya tidak sakit, namun hatinya menderita. Bagaimana tidak menyakitkan kalau kota tempat pekuburan nenek moyangnya telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Nehemia ingin melakukan kebaikan dengan cara membangun kembali tembok-tembok Yerusalem. Bapak Ibu, Allah memerhatikan umatnya. Allah bisa melihat isi hati umatnya sebagaimana Allah melihat isi hati Nehemia. Nehemia sedih karena pintu-pintu Yerusalem rusak, dan ia berdoa agar Tuhan memberikan jawaban. Karena ia ingin membangunnya, Tuhan memberkati Nehemia melalui kebaikan Raja Artasasta. Untuk sementara waktu, Raja Artasasta membebaskan Nehemia dari pekerjaannya, memberikan surat jalan untuk melintasi wilayah-wilayah Yerusalem, dan memberikan kayu-kayu untuk balok-balok gerbang melalui pengawas taman Raja. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebaikan Raja yang mendukung rencana Nehemia sebenarnya adalah kebaikan tangan Allah. Dalam proses pembangunan tembok Yerusalem, kebaikan Allah semakin tampak dalam karya pembangunan Nehemia. Melalui pertolongan Tuhan, semua warga bersatu hati membangun kembali dan menyelesaikan tembok Yerusalem sehingga penakhirannya. Kebaikan hati Tuhan juga tidak membiarkan Israel dihina oleh para musuhnya. Bahkan pada akhirnya kebaikan Tuhan ini membawa umat pada kehidupan dan pengharapan baru. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih oleh Tuhan, hidup adalah pemberian Allah
dengan segala kebaikannya. Kita dipanggil untuk menanggapi semua kebaikan sebagai berkat Tuhan. Sekalipun kebaikan kita dirasakan orang lain tidak memberikan manfaat, tetapi tetaplah berbuat baik. Kita berbuat baik sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk senantiasa melakukan kebaikan, agar banyak orang merasakan kebaikan kita dan memuliakan Bapa kita di surga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh belajar dari Nehemia yang mau melakukan kebaikan untuk menjadi berkat bagi bangsanya. Kami bersyukur karena di atas semua itu adalah pertolongan Tuhan bagi Nehemia, sehingga Nehemia dapat menjadi berkat bagi bangsanya. Tuhan, tolong kami agar hidup kami pun boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.